Selanjutnya, yakni Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Yasin, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa rattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama yang saya hormati, beliau yang mulia Kiai Haji Ahmad Fauzi Sa'dullah, sarjana sastra selaku pembina Yayasan Sabilillah Al-Azhar Bangkalan, yang saya hormati Kiai Azhar Firdaus, Ketua Yayasan Sabilillah Al-Azhar, yang saya hormati Dr. Andes Kiai Haji Masruri, Magister Pendidikan, Direktur Ummi Foundation. Juga tidak lupa beliau Kiai Syarif Hidayatullah selaku trainer Ummi yang dari Surabaya, Kiai Arba'in, Akhil Mahbub, Kiai Sodik, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali wisudawan, wali wisudawati. Kepada seluruh yang hadir saya muliakan, dan saya yakin, hakul yakin, semua yang hadir dimuliakan Allah. Alhamdulillah, saat mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir aleki abolong dalam rangka khutmil Quran dan imtihan metode ummi, tartil dan tahfidz juz ke-30. Mudah-mudahan anak kita nanti bisa menjadi orang yang hafal 30 juz, dan mudah-mudahan bisa menerapkan isi daripada Al-Quran. Bapak Ibu hadirin, kenapa Al-Quran itu merupakan hal sangat penting dan hal yang paling utama? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan agama kepada semua manusia itu melalui perantara Nabi dan Rasul. Jadi Allah memberikan agama, siapa yang membawa agama? Nabi, Rasul. Terus untuk membuktikan bahwa Rasul ini benar-benar Rasul, bahwa ini bukan orang yang mengaku saja, tapi ini benar utusan Allah, ini harus ada dalalatun qawiyah, harus ada yang membuktikan bahwa ini benar-benar utusan Allah. Maka bukti itu diberikan kepada Rasul yang namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang menguatkan atau al-i'jaz, memberikan kelemahan kepada yang lain. Jadi Allah ngutus Rasul, makle masyarakat ngerti bahwa ini kelakar dari Allah, maka Rasul neka bi Allah paringi mukjizat. Napa mukjizat? Sesuatu hal yang tidak dimiliki orang lain. Dengan mukjizat itu orang akan mengerti ini benar-benar dari Allah, karena selain ta'andi orang ini keandi. Makanya ijaz, melemahkan kepada yang lain, hanya satu orang ini yang punya. Lah mukjizat itu beda-beda, tergantung audiens, tergantung mukhatab. Jadi Rasul itu diberikan mukjizat, kekuatan apa, hal luar biasa apa yang diberikan Allah kepada Rasul, tergantung orang yang dihadapi. Kalau pada masanya Nabi Isa itu orang banyak kagum kepada tabib atau orang yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Akhirnya Nabi Isa ini diberikan mukjizat
bukan hanya mampu mengobati orang sakit, tapi bisa menghidupkan orang mati. Ini i'jaz, karena tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan hal serupa yang dilakukan Nabi Isa. Nabi Muhammad ini hadir di tengah-tengah jazirah Arab yang mayoritas penduduknya itu kagum kepada sastra atau kalimat-kalimat syair. Makanya Nabi Muhammad diberikan mukjizat, yang mukjizat ini mengalahkan semua sastra dan syair Arab yang ada pada masa itu. Mukjizat Nabi itu banyak. Kanjeng Nabi ini ke mukjizat apa? Panapaan? Bisa membelah bulan. Ketika Raja Habasyah tanya, kamu Rasul? Saya Rasul. Kalau Rasul punya mukjizat, benar. Apa yang bisa sampean perbuat? Bulan ni ka eko baibi kanjeng Nabi, bulan nama semak, kira-kira para ada agak bumi, eturi dari jauh, bulan apesa, situng kadaja, situng ke laut. Yang dari Surabaya paham bahasa saya, Pak. Ini saya campur bahasa Madura karena kebetulan ini ada yang dari Madura. Nggih? Insyaallah nika rata-rata Madura kap tinggi. Karena potongan apa ada ban potongan gula nika. Juga Rasul mukjizatnya alladzi yanba'ul ma' min baini bananihi, bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Rasul bisa membelah bulan, Rasul bisa mengeluarkan air dari jemarinya. Ini mukjizat. Terus apalagi ketampanan Rasul yang tidak pernah terkalahkan. Sampai kata para sahabat, katfun Nabi, bahu Nabi tidak pernah berada di bawah bahu sahabat. Sehingga Rasulullah itu badan, fisik dan rupanya itu kondisional, tergantung orang yang ada di sekitarnya. Menapolong benoreng sebab cuba kanjing Nabi cuma gentengan didik, jadi saya coba dok todus apolong bi kanjing Nabi. Kalau saya bareng Pak Fauzi todus langsung gula kene gula celeng, karena Pak Fauzi tinggi kuning. Nabi Muhammad gak seperti itu. Kalau gandeng sama orang jelek lebih tampan dikit, gantengan kanjing Nabi didik. Apolong bi orang renjeng, renjengan kanjing Nabi didik. Apolong benoreng koning, koningan kanjing Nabi didik. Apolong benoreng pote, potian kanjing Nabi didik. Apolong benoreng guan tengah luar biasa, gantengan kanjing Nabi didik. Pokoknya persis Khalil Yasin. Lo gak percaya? Gula mana apolong benereng pandean gula didik. Apolong bi orang celeng, celengan gula didik. Apolong bi orang coba pentong menyempit kok. Lah jadi ya jas mukjizatnya Rasul itu banyak, bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan air, alladzi yanba'ul ma' min baini bananihi. Terus ketampanan Rasul yang tidak pernah terkalahkan. Namun cepon reng Madura tak nak kerjeti. Cuman dari semua mukjizat Rasul itu mukjizat terbesar Al-Qur'an. Loh, kok bisa Quran? Padahal kan lebih hebat membelah bulan. Padahal kan lebih hebat mengeluarkan air dari jari jemari. Al-Quran mukjizat terbesar, karena semua mukjizat yang melekat pada diri Nabi itu hilang bersamaan wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, ketika jasadnya sudah wafat, bulan tidak bisa dibelah lagi. Ketika bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya, Nabi Muhammad secara jasadiah wafat, tidak keluar air lagi dari jari jemarinya. Ketampanan Nabi Muhammad tidak terkalahkan. Nabi Muhammad wafat, kita sudah tidak tahu seperti apa jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Qur'an sudah 1450 tahun ditinggalkan oleh Rasul, sampai sekarang malah metodenya macam-macam. Yang hafal Quran makin banyak, yang baca Quran makin banyak. Nah, satu-satunya mukjizat yang sampai hari kiamat itu tetap ada hanyalah Al-Quran. Dari semua mukjizat yang dimiliki Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua mukjizat hilang bersamaan dengan wafat jasadnya Rasul. Tapi Al-Quran akan semakin berkembang dengan wafatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Quran berkembang. Dulu saat Rasul ditulis tanpa harokat, tanpa titik itu. Yang memberikan harokat namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang memberikan naktoh titik namanya Al-Imam Hasan Basri. Yang memberikan juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 itu pada masa Al-Hajjaj. Makanya kata Gus Dur, Al-Quran Qotib wahyu minulyo tanpa tinulis bisa diwoco iku wajangan guru waskito
lantan cepaki ing ceru. Nah, korla apal make dodo nedolo Bapak. Itu kalau pakai bahasa Bangkalan. Al-Qur'an soce debuna Guste tae tolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edelem toreta menaki edelem ya Rasul salamun ya Rafi atfa tayyaji ya uhai tiwal karami ya uhai pon takut iki tentang kenyang kuatena duhur lagi. Wes saya lanjut ke mukjizat itu yang membedakan antara ini rasul dengan yang bukan rasul. Apa mukjizat? Sesuatu yang luar biasa melemahkan kepada orang yang orang lain tidak mampu melakukannya. Mukjizat terbesar Al-Quran. Pertanyaannya, kalau mukjizat itu luar biasa, membelah bulan, mengeluarkan air dari jari jemari, terus kalau Quran dikatakan mukjizat, kehebatan Al-Quran itu apa? Apakah Quran bisa membelah bulan? Ataukah dari Al-Quran bisa mengeluarkan air? Apa kehebatan Al-Quran? Mari kita simak. Ini kehebatan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu adalah satu-satunya firman yang sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang mampu membuat serupa dengan Al-Quran. Ini kehebatan pertama. Makanya Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Mak keluar kepi berkat deh. Lah pengajian dia untuk bani berkat elang pengajian dah bu. Lah sampean ibu-ibu sing muslimatan, sampean lagi tahlil enak-enak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nasik keluar. Ajo mak la ilaha illallah ki sempat mele cukup sejak rajaan dia. La ilaha illallah kene berjalan, la ilaha illallah kene berjalan, raja sahabat dia. Ngaco-ngaco. Wis berkata stop gelu gula pidato sekejap nggih. Nggih. Nek kamu beriin berkat deki mun pangaji na abid mulai kada karena berkat lah oleh. Keng mage abid mun berkat kita oleh deki ada tek berkat neka. Berkat di stop gelun. Mas, oi mana dia? Mana agama. Ini lanjut nanti mana? Hadirin, kiai ini kalah kedua. Pertama kiai ini kalah ke konsumsi pasti nih kak. Pasti kalah. Para aja kiai, namun pidato bakul nasi itin aki kiai nengakan si bubu. Si nomor dua kiai ini kalah ke acara mantan. Para aja kiai nak. Lepas banyak santrena. Pun buka patar kenali. King mun hadir ke acara mantan. Saya tuju ke kuadi mantan itu kiai nanja. Saya ketuju iman tanah harganya 10 juta. Tadi kiai ingin cemaki ke rumah bara nggak dia. Wes, saya lanjut, saya tidak lama. Boleh sekejap paling kalau 2 jam gue kemarin pindah ke Mekasan gitu. Tak napa 2 jam gitu. Mayo bokong. Mun sehat, mun kau apa yang saya bawa. Tak begitu orang begitu 2 jam tak norok gringking tak. Perhatikan. Apa kehebatan Al-Qur'an hadirin? Kalau Quran itu mukjizat, yang pertama perhatikan. Quran mulai dari Nabi Muhammad sampai saat ini terbukti sudah melemahkan semua orang ketika Allah menantang. Coba buatlah surat yang serupa dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kau ragu Quran ini dari Allah atau bukan,
Coba buat satu surat saja. Sampai sekarang gak ada yang mampu membuat. Barangkali gak ada yang mencoba. Ada. Siapa? Namanya dulu Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ini pernah mencoba membuat Quran, tapi jadi bahan ejekan. Karena ayatnya, ya difda'u bintu difda'ain, wahai kata anak dari dua kata. Siapa sih lo tahu je tebe anak kata? Pada Nabi bintang pelajar makin roh, dan bintang di atas bintang. Pada tahun ini jatuh kepada dia adalah dia. Dia terlahir dari seorang ibu. Bayimun bapak rembi ada ya. Ayahnya seorang laki-laki, entah apa kengara. Ini bahasanya Musailamah. Kalau tanya sama sastra, ahli sastra, lah tak masuk sekali. Enggak perlu diungkapkan ya difda'u bintu difda'ain. Musailamah pernah mencoba, tidak bisa hadirin, tidak diterima. Yang kedua, apa ijaznya Al-Quran? Apa kehebatan Al-Quran? Coba dulu ada bacaan seperti ini. Kalamun qadimul la yumallu tanazza'an wa fi'li bihi ashtafi min kulli da'iu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Kalamun qadimun, ucapan yang sangat awal, la yumallu sama'uhu, yang tidak pernah bosan didengarkan. Ijaznya Al-Quran, bahwa Quran itu firman, satu-satunya yang didengar tiap hari, dibaca tiap hari tidak bosan, itu cuma Al-Quran. Selain Quran mun baca ini beli tobuk tak percaya. Sampean ngalak koran baca rumah sakit Bangkalan terjadi kebakaran, 3 dokter terbakar, 3 mayit melarikan diri. Umpama baca 10 kali bi sampean, rumah sakit Bangkalan terbakar, 3 dokter terbakar, 3 mayit melarikan diri. Coba baca 10 kali mun tak nguncak sampean ki. Apapun selain Al-Quran kalau diulang-ulang pasti membosankan. Quran semakin diulang akan semakin enak kita dengar. Yang sering baca Yasin Fadilah insyaallah paham. Makin diulang makin bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Sajian iulang, sajian lebur napa tobuk sampean. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Satu-satunya yang diulang tapi tidak membosankan itu cuma Al-Quran. Selain Quran mun ili beli tobuk bener dibaca atau didengarkan. Lagu kalau didengarkan 1 kali lebur, coba dibeli. Oh bu loros lancong celeng eri bonding duwe ngak museng, duwe ngak museng. Oh bu lancong loros celeng. Coba jambu baca 5 kali boy. Muntah untuk perasaan aja. Lah Quran semakin diulang, hati kita semakin cinta, semakin rindu dengan Al-Quran. Betul. Ini tidak dimiliki oleh bacaan-bacaan lain. Makanya kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, yang didengar diulang-ulang tidak pernah membosankan. Itulah hanya Al-Quran. Selain Quran tidak bisa seperti itu. Yang kedua, Al-Quran itu kondisional. Dalam kondisi apapun hati kita bisa menerima Al-Quran, dan ini tidak bisa diterima dengan suara-suara yang lain. Contoh, Bengkalan mun beda acara mantan pah sunnah saya setel Quran, kira-kira sampean lebur napa tak lebur? Acara mantan bunga sunnah Quran. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid.
wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Acarana seneng saya setel Quran orang lebur kapi balik makin acarana kapatian susah keluarga nangis kapi saya setel Quran terima apa tak terima pakune terima beda orang mati asana Quran inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq. Orang susah nangis kapi saya setek Quran lebur napa tak lebur kondisi bahagia Quran diterima oleh hati manapun dalam keadaan berduka Quran bisa menemani perasaan yang lagi berduka keng mun dangdut tak bisa buk tak bisa mantan petek dangdut bercocok cak dengan ngabunga ada kita kituk kereta berangkat ada kita kituk hatiku gembira pernah sekali dede kok ada suruh mulai kadek musiki acara mantan acara bunga Quran saya setel saya tak saya cocok lakar mun mantan seteli dangdut bercocok coba makin kapatian petek dangdut hari ini saya umumkan dalam kepatian pada bulan insya Allah itu ben pecah kita kesenyetel bagi inilah Quran hadirin dan lebih hebatnya lagi dari Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi maca saos tak ngerti tak paham oleh Allah diberikan sebuah nilai yang nilai itu nantinya akan dijadikan surga yang disediakan kepada orang yang membaca Al-Quran waktu di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan nilai atau pahala tersebut sehingga kau lebih ajunan termasuk orang yang sebecira masuk ke surga. Amin Allahumma. Muna bahas masalah seneng sampian tak usah bahas mati lah ki odi buk papa ibu yang sampian punya anak ngaji tadi didengarkan sama sampian make o tengah banyak make laku nasara keng anak pelak ngaji ngak gelak aroma sapok napa tapok nanti sebentar lagi kita masuk Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sampeyan kok rokokan dicompok ing anak ngaji masjid seneng napa tak seneng bukti akiban situnga anak ngaji salah tak tahu ki ngelak lagu cenah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tetang kelebet nyampit hayai wong ngaji walladina kafaru wa kaddabu bi sini tene nyampit baduk ben Quran aja conge kok sampian sebede compong ring tuana tak tatal ke ngidengake anak ngaji dak iya tapi insyaallah dengan metode ummi yang diterapkan oleh para tutor insyaallah putran sampian tetinak foto seben ngaji kabeh amin ngatela ustadz natin ratin macam tero acara ki yang ngaji ummi kenana ti nama kita tahu 2 tahun ni peperana aku okay.
Ya tak sudah lo apa-apa lah. Tulis tang nomor HP Mbak 0823. Setengah jam lah. Hah? Kok orang? Sampai kau rempah? Berapa? Bodoh saya 5 jam. Ceramah 5 jam bu. Ya mau 5 jam siapa orang ngunceng desel boy. Lagi di ngaki mereka sampai esak ya. Lah mun orang pas 5 jam tak ambu sekali. Iya saya bawa gelak-gelak roti sampai yompa. Masih ngocan kumiknya ku tak ngabuk ya. Ku pak kering ngapa dinak dia. Saya sudah berangkat tadi jam 7.30 WIB. Karena ingin waktunya lebih awal. Karena dari kemarin saya minta sama panitia tak langkong gula ngawon karena mau ke Pamekasan. Engki ya tore. Berangkat jam 7.30. Ternyata padat merayap. Enamira di Bun Timur akhir set mobil tak bisa jalan. Rame. Sehingga ada panggak katutan gula buru nyampe jam 10.30. Nggih, jadi tak langkong dan gula telat. Aslina benih gula saya telat sampian saya kantong ada gelung. Saking sampian tar koletung dekik kan nyaman gula depak ngakan boleh. Tak usah ceramah. Pon. Jadi Quran itu i'jaz. Apa hebatnya Al-Quran? Pertama, Al-Quran itu tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi, baik secara kalimat, baik secara sastra, secara makna. Yang kedua, Al-Quran itu yang tidak pernah jenuh didengarkan dan diucapkan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, diulang berapa kali pun Al-Quran tidak pernah jenuh, tidak sama dengan bacaan-bacaan yang lain atau suara-suara yang lain. Paham ini? Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang ahlul Quran. Amin. Dan i'jaz yang nomor 4 yang terakhir, orang yang ahli Quran tubuhnya tidak akan dimakan ulat ketika mati. Siapapun yang ahli Quran, sering baca Quran, lebih-lebih hafal Quran, jasadnya tidak akan dimakan rayap, tidak akan dimakan ulat, tidak akan dihancurkan oleh bumi. Makanya ada ungkapan seperti ini, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musar mada tubali man yafaduhu dunya wa ukharan abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah. Ada dua keuntungan orang yang ahli baca Al-Quran. Yang pertama, ajiluha, keuntungan dunia. Orang yang ahli baca Al-Quran, hatinya akan ditenangkan oleh Gusti. Makanya cakap Nabi, zayyinu manazilakum nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Hei orang Bengkalan, sampian laki bini sesering atokar menoloh, benar banyak masalah, bacakan rumah itu dengan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bil Quran, terangkanlah rumah kalian dengan Quran. Roma saya baca Quran bekal tera, itu kata Rasul. Cang sapa kana engkau pun malam maca Quran aning tang Roma pakun peteng, mun sampian lah maca Quran Romana pah Romana pakun peteng tengku kilometer lah. Takut token na tada saya kocak terak benih kapan maca Quran patah usah lampuin Romana atena bekal terak. Orang yang ahli baca Quran, hatinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus nanti ketika masuk kubur, orang yang ahli baca Al-Quran itu jasadnya tidak akan hancur. Banyak hadirin yang membuktikan. Di Mekah itu ada 2 jenazah makamnya ulama yang hafal Al-Quran,
kebetulan di Maqbarah Ma'la atau Baqi itu tiap 5 tahun sekali dibongkar kuburan. Ketika jasad sudah hilang, digali untuk dijadikan kuburan kembali, dijadikan kuburan baru. Ada ulama-ulama yang hafal Al-Quran, ternyata meskipun bongkar jasad tapak kun bungkol pabeli pole, ketika ditelusuri siapa yang jasadnya tidak hancur, ternyata adalah orang-orang yang semasa hidupnya menghafalkan Al-Quran. Insyaallah putrana ajunan seapal-apal Quran, meskipun mungkin masih juz 30, mudah-mudahan berlanjut menjadi 30 juz. Inilah calon-calon yang jasadnya tidak akan dihancurkan oleh Allah dan nanti akan membawa orang tuanya masuk surga. Allahumma amin, Allahumma. Makanya pesan Bapak pimpinan tadi, terosaki Quran dega cek karo ambunan kantoh, baca, biasakan baca Al-Quran tiap hari. InsyaAllah orang sepakun kalaban Al-Quran itunya bekal selamat, itunya bekal becerah, akhirat bekal masuk surga. Banyak masalah, kata Allah, innama asku bathi wa huzni ilallah. Banyak masalah, solat malam, baca Al-Quran pada waktu sahur, pada waktu sebelum subuh, minta kepada Allah. Maka seteja sempian pangateron Nabi Allah bekal itu rutin. Sepenting solat malam, baca Al-Quran waktu sahur, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkan saya dengan dia. Kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, ya Allah, batalkan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah, dan jodohkan dengan saya. Insya Allah can malaikat cempur pura colon ngarai ko. Hari bani adu apol-pol ko. Ingong huan lek bala beda sendak deki. Pon, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaat dan barokahnya. Maka sekejap menter manfaat, maka sekejap menter barokah. Maka dak pandek kor masuk ikres sabuk. Mego. Maksudnya maka saya pada pak pandek kor masuk ke pikirna sampai insyaallah manfaat raja. Amin Allahumma. Menter odik kau leban ajunan tak apa saben Quran, ben semoga sete kau leban ajunan pakun kelaban Al-Quran, ben semoga hari kiamat kau leban ajunan tolongi Al-Quran sebagaimana sabda Rasul, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran mun sampean ku leku masuk neraka, Quran bakal ngatengi tak kira bagi masuk neraka mun sampean ahli maca Al-Quran. Insyaallah yang hadir ini adalah ahli jannah, ahli surga semua. Amin Allahumma. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lumari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.